Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza kunna linahtadiya laula an hadanallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami muliakan pemangku Pondok Pesantren Darut Taqwa 3 Romo Kiai Haji Ainul Muttaqin, Bapak Kepala Sekolah SMP Darut Taqwa Full Day on Boarding School Bapak Ahmad Kohar, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan Islam yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru segenap keluarga besar SMP Darut Taqwa dimanapun berada yang kami hormati, anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP Darut Taqwa Full Day School peserta MPLS baik dari pondok ataupun yang dari kampung yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Tentunya kita terbebas dari penyakit yang namanya corona. Semua atas limpahan rahmat dan kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya fit dunya wal akhirah. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, peserta MPLS yang berbahagia, di sini saya selaku wakil kepala sekolah dalam bidang kurikulum perlu saya mengenalkan diri kepada anak-anak atau peserta MPLS bahwasanya nama saya adalah Muhammad Suliswakto. Saya membawahi dalam bidang kurikulum. Di sini akan memaparkan sedikit materi dalam kegiatan MPLS tahun 2020-2021. Anak sekalian, perlu diketahui bahwasanya kurikulum adalah seperangkat alat atau rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan untuk sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Tentunya dalam kegiatan belajar mengajar tanpa adanya sebuah kurikulum, maka pendidikan itu tidak akan tercapai tujuannya. Untuk itu peran kurikulum di sini sangatlah penting sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan. Anak-anak sekalian, peserta MPLS yang berbahagia, SMP Darut Taqwa Full Day Boarding School sudah memakai atau menerapkan kurikulum 2013 mulai dari kelas 7, kelas 8 dan juga kelas 9. KTSP meliputi 3 dokumen. Yang pertama yaitu dokumen satu yang disebut dengan buku KTSP, yang berisi sekurang-kurangnya adalah isinya yaitu tentang misi, visi, tujuan, penguatan beban belajar dan kalender pendidikan. Nah, ini semuanya sudah terangkum dalam dokumen 1. Dokumen 2 di sini disebut dengan buku 2 KTSP berisi dengan silabus RPP pembelajaran. Itu adalah dokumen 2 yang mana ini harus wajib dimiliki oleh setiap guru. Ya, ini adalah bahan atau alat yang digunakan untuk memberikan materi pembelajaran terhadap anak-anak semuanya. Dokumen 3 yang disebut dengan buku 3 KTSP berencana atau berisi berencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun sesuai dengan potensi, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik di lingkungan belajar, yaitu penyusunan buku 1 KTSP menjadi tanggung jawab kepala sekolah ataupun pembantu dari kepala sekolah.
Hal-hal yang dicapai dalam kurikulum yang pertama adalah kualitas karakter, yang kedua adalah kompetensi, dan yang ketiga adalah literasi. Kualitas karakter, bagaimana cara kita menghadapi lingkungan yang terus-menerus berubah. Di sini diajarkan bahwasanya yang pertama adalah kita harus memperkuat iman dan takwa kita sehingga tidak bisa goyah terhadap perubahan zaman, baik sekarang maupun yang akan datang. Yang kedua adalah cinta tanah air. Ini yang perlu kita kokohkan, yang perlu kita perkuat di dalam diri kita. Ada rasa ingin tahu, inisiatif, gigih, jujur, kemampuan beradaptasi, dan juga memiliki sifat kepemimpinan serta kesadaran sosial dan budaya. Yang kedua adalah sebuah kompetensi. Bagaimana mengatasi tantangan yang kompleks ini? Maka kita harus bisa berpikir secara kritis ataupun mampu memecahkan sebuah masalah atau yang disebut dengan problem solving. Yang kedua adalah masalah. Yang ketiga ada kreativitas, komunikasi, dan juga kolaborasi. Ini semua termasuk satu kesatuan di dalam sebuah kurikulum 2013 ataupun kompetensi yang ada di kurikulum 2013 yang harus dicapai. Adanya literasi, bagaimana menerapkan keterampilan inti untuk kegiatan sehari-hari. Yang pertama yaitu kita harus membudayakan cara menulis kita yang bagus, yang baik sesuai dengan ejaan yang berlaku. Adanya kegiatan berhitung, ada literasi sains. Di SMP kita sains itu sudah diterapkan, yaitu berupa sebuah kita membuat kaligrafi, itu sebuah sains, ya kan, sebuah kesenian, atau IPA praktek dengan sebuah media alat pembelajaran yang sudah disediakan oleh SMP. Literasi informasi teknologi dan komunikasi, alhamdulillah SMP kita sudah memiliki alat media yang begitu memadai, baik semua alat komunikasi, telekomunikasi, baik sosial media, itu semuanya sudah ada. Yaitu literasi keuangan, sudah ada koperasi di SMP Darut Taqwa. Ini sudah dikelola oleh santri-santri yang ada di SMP Darut Taqwa. Literasi budaya dan juga keluarga negaraan. Ini semua adalah hal-hal yang perlu dicapai dalam sebuah kurikulum. Kurikulum di SMP ini diterapkan di SMP Glefude School adalah mengacu pada kurikulum nasional, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan ditambah dengan kurikulum plus dari pondok pesantren. Dan ada pun perbandingannya, yaitu 60% mata pelajaran umum, 40% yaitu mata pelajaran agama. Di antaranya agama yaitu bahasa Arab, BMK, belajar menulis, belajar membaca kitab, ya kan? Nah, itu semuanya adalah 40% tadi dari mata pelajaran agama. Nah, SMP Darut Taqwa menciptakan suasana keagamaan Islam, membudayakan sebuah keagamaan yang berupa kehidupan sekolah yang agamis, yang ditentukan atau yang ditunjukkan dengan praktek sholat duha mulai pagi. Jadi anak-anak langsung mengikuti sholat duha di SMP Darut Taqwa. Ada juga kegiatan sholat duhur, sholat asar. Itu semua sudah menjadi kegiatan sehari-hari yang ada di pesantren Darut Taqwa, khususnya di SMP. Ada juga kegiatan yang namanya Al-Banjari. Ada juga yang namanya kegiatan seperti halnya Jariyah infak setiap hari Jumat, latihan baca Quran, itu sudah diterapkan setelah kita melaksanakan kegiatan formal atau pendidikan umum, pelajaran umum. Setelah itu langsung dilanjutkan kegiatan TPQ. Anak-anak sekalian, peserta MPLS yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya cintai, saya kira itu saja. Saya selaku kurikulum memaparkan sesuai dengan bidang saya. Mungkin ada kurang lebihnya dalam penyampaian saya.
saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, dalam menghadapi era sekarang ini, dalam menghadapi musim pandemi corona ini, COVID-19 ini, marilah kita selalu waspada, mawas diri, kita jaga kesehatan. Kita harus menjaga social distancing, jangan sampai kita beradaptasi dengan orang-orang yang tidak kita kenal, dari orang-orang yang memiliki indikasi terkena COVID, kita hindari. Ya, kita jaga kesehatan, pola makan, ya, pola tidur, semuanya kita jaga. Untuk itu yang dapat saya sampaikan, saya selaku kurikulum atau wakil kepala sekolah dalam bidang kurikulum. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.